apa? Kenapa? Dibully apa? Bukan dibully, Apa? sama fansnya Leslar dulu awal-awal. Iya. Ya, kenapa? Karena apa itu? Jadi gini. Saya dulu bikin satu Q&A, saya susun pertanyaan yang dimana semua jawabannya Lesti. Oh, jadi jawabannya pasti Lesti. Semuanya pasti Lesti. Ya. Karena kan pada saat itu, Ki, lu pacaran ya, Ki? Siap, kumbenan-kumbeninku. Jadi hari ini kembali lagi bersama Kobas Podcast. Kali ini saya undang sahabatnya Kakak Bilar. Siapa dia? Ini dia. Halo Ko, Raymond. apa kabar? Jadi saya juga kemarin itu sering lihat kalau di Bilar sama Raymond yang paling aktif ini. Oh, ya kan? Oke. Ya kan? Makanya saya kemarin undang ya kita ngobrol santai ya kan. Boleh nggak dijelasin dulu nih? Gimana Ko? Manggilin Mas Bang. Terserah Koko aja. Mau Apa kalau itu apa namanya? Latihannya berapa lama itu? Saya mulai fitness ini saya mulai dari 2008 aktifnya kok ya. 2008. 2008 itu terus sampai dengan saya kan dulu memang atlet sepak bola. Oh, awalnya atlet sepak bola. Atlet sepak bola di Liga Jarum kok. Jadi dulu atlet nasional, main cuman karena kan siklus Indonesia ini kontraknya kan setahun, setahun kelar. Saya sempat melanglang buana ke Tasik, main ganti klub sampai dengan akhirnya saya kecimpung di dunia fitness. Tapi saya kecimpung di dunia fitnessnya tuh lucu kok. Jadi awalnya saya kerja di salah satu mega gym. Cuman di situ ditempatin jadi tukang handuknya kok. Serius? Ya gulung-gulung handuk. Iya. Tapi waktu itu badan udah gini nggak? Belum dong. Nah gulung-gulung handuk. Saya pikir hidup kok mau gini-gini aja kok, ya kan. Nah itu gym besar kan kita semua tahu pada saat itu tutupnya jam 12 malam. Iya. Jadi kalau jam 12 malam tutup, saya baru latihan. Di situ di mesin ada alat, ditulis fungsi kegunaannya, nama alatnya apa, kena ototnya apa, itu saya catat. Saya belajarin pelan-pelan sampai dengan lama-lama expert, saya ngelamar jadi personal trainer. Jadi personal trainer saya 4 bulan diangkat jadi team leader di salah satu mega gymnya langsung. Terus ikut Elmen. Oh, sempat ikut Elmen juga? Ikut Elmen. Saya itu masuk 4 besar. Terus abis itu saya ikut pemilihan Duta Men's Health Indonesia. 2010 alhamdulillah saya menang di situ. Dan di situ awal karir saya masuk ke dunia entertainment. Oke, lahirnya di mana? Saya lahirnya di Jakarta. Berarti orang Betawi asli? Enggak, tapi bapak saya Padang. Ternyata kita satu kampung sama si Rizky Bilar itu sendiri. Oh iya? Gitu. Saya Bukit Tinggi juga. Cuman saya nggak pernah pulang. Gitu. Bilar juga nggak pernah pulang karena dia besarnya di Medan. Gitu, awalnya seperti itu. Terus habis menang Elemen itu yang mulai berkarir di dunia entertainment. Iya, betul sekali. Terus tahun berapa itu ketemu Kakak Rizky Bilar? Ketemu Bilar sih saya 2 tahun lalu apa kalau nggak salah ya. Iya. Kita satu production house, kita satu judul. Gitu. Terus ada satu hal yang bikin kita lucu sih kayak itu jadi ada scene terakhir. Judul terakhir. Nah, jadi tuh kalau saya kan emang orangnya jahil ya kok jahil di sebelah saya ini Rizky. Nah jadi itu semua adegan ngumpul, semua pemain senior termasuk Mas Dude Harlino, istrinya apa segala macam. Nah jadi kegiatan adegan waktu itu kita kumpul doa ceritanya tasyakuran terakhir judul. Di adegan terakhir kita kumpul saya bercanda-bercandain bilang sengaja gitu kan lagi berdoa saya ngambil gimmicknya kayak amin. Saya begitu masang muka amin. Kata Bilar, Bang, kau jangan gitulah Bang. Aku udah nggak kuat nih Bang. Jangan gitulah Bang. Ternyata sutradara ngeliat, disenggol lah kita. Itu siapa yang di ujung yang ketawa-ketawa? Rizky Bilar lah ditunjuk gara-gara saya kan. Terus kata Rizky Bilar, dia saking nggak mau diajak sendirian, disalahin. Inilah Pak. Bang Ray inilah, dia juga ikutin Bang. Udah aku bilang kau jangan bercanda-bercanda, ngajak-ngajak. Kan saya, apaan sih Ki? Enggak lu sendiri. Itu masih pakai bahasa Medan ya? Iya, logat Medannya masih kental. Sejak saat itu bener-bener kita rutin gitu. Terus tapi waktu itu belum terkenal ya dia? Kalau dibilang belum terkenal, mungkin untuk di dunia sinetronnya udah. Di dunia sinetron udah ya? Udah, tapi belum se-up sekarang gitu. Dia mulai naik-naiknya ya kemarin-kemarin ini kan kita semua tahu kan sama ceritanya beritanya lah Kobas juga tahu. Kita udah podcast semua ya memang. Bener. Nah cuman ada satu kejadian yang menarik memang yang mungkin banyak orang belum tahu gitu kan. Jadi pada saat bener-bener lagi nggak ada kegiatan tuh saya pernah sekali collab sama Rizky Bilar di channelnya gitu ya. Jadi yang bikin YouTube
Kakak dulu atau Mas Raymond dulu? Saya bikin channel tuh udah dari 2016. 2016, udah lama juga loh. Cuman memang channel saya ini pribadi dasarnya tuh memang cuman hanya sekedar ngumpul-ngumpulin kawan-kawan yang pengen punya niat terjun di dunia entertainment tapi belum ada kesempatan. Okay. Saya ngumpulin gitu kan. Kita berkarya, nggak mikirin duit dulu. Iya. Fun-fun aja. Yang penting bisa tampil. Betul, cuman saya pikir lama-lama kita kalau idealis bikin komedi nggak ada yang nonton pun percuma. Iya. Saya kan punya teman artis banyak nih. Iya. Saya kenapa nggak coba collab ya? Iya. Gitu. Dan sampai akhirnya saya collab. Collab lah dengan Rizky Bilar. Iya. Nah, ketika collab sama Rizky Bilar ini, dia belum punya YouTube. Dia punya YouTube. Udah punya YouTube tapi videonya berdua apa kalau nggak salah. Okay. Cuman saya bilang gini, Ki, follower kan banyak nih sama 1 juta. Lu kenapa di rumah bengang-bengong, tidur, bengang-bengong, bikinlah, ayolah. Saya bilang gitu. Tapi bang belum monetas bang, gini-gini. Ayo gue bantuin, saya bilang kan. Ayo bener, setiap hari. Jadi pada saat itu tuh saya dari rumah, saya tinggal di Tanjung Priok kok. Dia di Cibubur. Jadi dari Tanjung bolak-balik Tanjung Priok naik motor, ini sama kawan-kawan. Kita support dia segala macam ya. Kadang kan Bilar tahu sendiri masih tidur, lehep, kita tungguin sampai dia bangun ya kan. Udah, iya bang, soalnya mungkin nggak tahu malam begadang atau apa kan. Kadang syuting malam, terus juga kadang pulang kehujanan apa di situ. Tapi itu nggak matahin motivasi saya kok buat bantu dia. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang saya lihat dari dia, saya nggak tahu itu apa, tapi saya pikir ini anak pasti bakal naik nggak lama. Feeling ada ya? Ada feeling saya ke situ, ada. Orangnya juga masih hidup tuh, tanyain deh. Jadi pada saat itu saya inget banget bulan puasa ya. Saya ngomong sama dia, Ki, gue nggak tahu kenapa gue ngeliat lu nggak lama lagi kayaknya Ki, lu bakal jadi pemeran utama di sinetron. Gue udah yakin Ki. Feeling ini nggak bisa ngomong. Iya, intuisi saya tuh ngomong kayak gitu. Terus kayaknya lu bakal muncul di mana-mana deh Ki. Lu bakal punya karya banyak dan disitulah harga akan mengikuti lu. Saya bilang gitu. Karena kan pasti ada harga, ada kualitas dulu. Iya, bener. Nah, saya nggak tahu kenapa sekarang kejadian. Beberapa bulan belum saya lama ngomong itu kejadian. Dan saya bilang, Ki, inget nggak Ki? Iya bang. Jadi saya sampai orang rumah tuh sempat ngomel sama saya juga. Ngapain sih setiap hari kesana? Ada duit juga nggak ada. Belum terkenal juga. Bukan belum terkenal, maksudnya channel YouTube saya juga nggak ngasilin, ngapain buang-buang duit gitu. Kan saya juga ada kegiatan lain. Saya kan juga ngajar orang fitness kan gitu. Saya juga sampai sekarang tetap ngajar ya? Enggak juga. Sekarang kan saya punya fitness, tapi fitnessnya saya alihin, saya kasih buat kakak saya gitu, karena saya pikir biar kakak saya juga ada kegiatan apa segala macam, jadi dia yang handle gitu. Nah, kata orang rumah, mendingan bantuin di rumah aja, fitness kayak apa, kayak ngajar orang kayak atau apa, ngapain kayak gitu terus kan nggak ada hasil. Saya bilang iya, tapi saya nggak tahu nih, ini anak ada satu hal yang bener-bener bikin saya berpikir kayaknya gue harus bantu dia, gue harus support dia. Itu sesuatu yang bener aneh ya, aneh tapi nyata. Kata istri saya juga bilang, ngapain? Nggak tahu, tapi ini anak pasti yakin deh. Makanya itu jadi sempat konflik di rumah. Tapi saya pikir nggak apa-apa lah, kita mau bantu orang, kita nggak harus hitung-hitungan kan. Bener. Saya bantu. Waktu itu masih pakai Infone? Masih. Collab-nya masih pakai? Masih. Cerita tentang apa tuh collab videonya? Masih 2, kakak Bilar masih 2 itu. Kalau Bilar itu kayaknya dia kayak video-video jalan sama main bola apa kalau nggak salah gitu. Nah mulailah. Jadi gini kok, Bilar ini awalnya dia memang bilang dia kurang pede kalau opening program apa, mungkin spellnya, speechnya agak terbatas kan karena dialeknya kita semua tahu. Saya bilang nggak apa-apa Ki, kalau di channel lu, gue jadi co-host lu. Tujuan saya adalah menggayat. Jadi kayak ngomong-ngomong kalau sedikit keluar dari benang merah, saya coba drag in lagi masuk ke topiknya gitu. Nah kalau di channel saya, dia yang jadi co-host saya. Jadi buat kalian semua yang tahu ya, asal tahu nih, sebelumnya Rizky Bilar tuh udah jadi co-host di channel saya. Co-host, jadi dia bantuin saya gitu kan. Ya maksudnya adalah supaya apa ya, bawain acaranya enak gitu kan. Terus habis itu lanjutnya gimana? Waktu itu udah ada feeling, intuisi, terus bikin video mulai banyak dia? Mulai banyak. Itu masih pakai handphone ya? Oh, kalau Rizky Bilar udah punya, saya masih saya ada. Jadi saya ada kamera, cuman itu kita masih pinjem kok. Saya bela-belain sampai pinjem ini. Jadi kadang hari ini udah kayak orang kaya kok. Canon, besok Sony, besok apalah gitulah, pokoknya ganti-ganti mulu. Tapi punya orang. Punya orang. Alhamdulillah, saya bangga. Minjem banyak yang baik lah. Habis itu collab sama Rizky Bilar, feeling itu terus. Itu hampir seminggu berapa kali? Hampir tiap hari naik sepeda motor? Iya.
Hampir setiap Wah, hari biasa, kok. ya? Saya ajak teman-teman, saya kasih pengertian. Makanya sampai ibunya kan akrab. Kadang saya kalau nggak ke sana, Raymond kemana? Nggak kesini gini. Karena kadang Bilar juga, dia kan juga ada kesibukan, Mak. Terus saya nggak lama juga saya dagang kok. Jadi saya buka kebab di pinggir jalan ini sama orang ganteng itu, yang potongannya kayak musang kok. Jadi Iya musang. iya musang dibenerin dia. Kan aku kan dulu pernah piara musang. Iya, malah bener ya. ya. Tapi ini musang yang mahal. Iya, Karena rambutnya yang iya ini yang kejemur lupa diangkat kok. Oke, Kayak gitu. Jadi sekarang tetap jualan kebab ya? enggak, cuma karena pandemi gini jadi Berat juga ya? Saya jadi kayak hitung-hitung saling bantu lah kalau gitu biar sama saling isi kegiatan. Dan alhamdulillah saya bukan tipe orang yang gengsian sih kok ya. Kita ngapain gengsi, kerjain semua. Bener, walaupun syuting apa, tapi kalau memang toh ada kegiatan yang bisa menghasilkan positif. Nah terus nama YouTube-nya tadi, lanjut lagi sebelum ke Kakak bilang. Nama YouTube kan syuting beneran. Syuting beneran. Itu terinspirasi dari apa? Jadi gini kok. Ya kalau syutingnya bohongan, hasilnya takutnya bohongan ya. Iya. Ya syutingnya beneran. Cuma hasilnya bohongan. Hasilnya masih belum bohongan ya? Masih bohong enggak. Ya pokoknya gitu, jadi syuting beneran. Ya udah bikin aja syuting beneran gitu. Terus ngumpul-ngumpulin kawan yang memang pada dasarnya ya itu, dan mereka punya saya belum bisa bilang punya talenta, tapi punya keinginan, tapi belum ada wadah untuk kumpulnya. Jadilah syuting beneran. Bener. Walaupun dulu sering konflik juga, maksudnya kayak ngapain sih ngumpulin orang, lu hidup aja masih susah gitu, Senin Kemis gitu, lu ngumpulin orang, bayarin makan mereka apa segala macam gitu kan. Tapi saya pikir hidup kita kan lebih berguna kalau kita bisa ngebantu orang gitu kan. Harus itu ya. Bener. Makanya saya juga awal-awal collab sama pelawak ya kan. Sekarang banyak pelawak juga di podcast saya. Bener. Saya Rezeki udah juga. Ada Bang Komen. Iya semuanya tuh, aduh rezeki juga tuh. Terus lanjut lagi terus sama Kakak Bilar tuh jadi seharian tuh kalau waktu pas seharian kadang karena memang dia juga lagi nggak ada kegiatan waktu gitu kan itu pada ya. saat itu. Dan memang yang saya lihat sih pada saat itu yang sering ke rumah selain saya Ical Muhammad. Mungkin nggak tahu ya kawan-kawan lainnya mungkin lagi pada sibuk atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang paling sering saya lihat Ical Muhammad sama saya bikin konten, kita bareng ke teman-teman lain gitu, terus ke Natasha Wilona apa segala macam. Nah saya inget banget itu pulang dari Natasha Wilona podcast gitu kan. Podcast pertama kali saya bantuin dia collab sama artis besar ya kok ya. Terus pulang dia ngasih saya duit kok. Iya. Ini Bang ya. Saya bingung nih, saya dikasih duit. Saya mau debat, dia ngasih, jadi ada yang lihat waktu itu di depan rumah saya kan ada ansip keamanan gitu. Wah saya debat-debat nggak enak nih, ya udah, ya Ki ya. Nah begitu jalan pulang, waduh, saya nggak enak nih dikasih karena saya udah niatannya bantu ikhlas lah. Makanya saya WA Rizky nggak lama, Ki jangan gitu ya, maksudnya Insya Allah gue ikhlas bantu, gue nggak minta apapun karena terus terang. Ya kalau lu maju gue maju ya lu juga maju, jadi saling ngebantu. Jadi ya udah Bang, gampang lah Bang, itu kan gak enak juga karena Abang udah bantu gini. Ya udah Ki, jadi pada saat itu saya sama kameramen, jadi ya udahlah saya bagi dua sama kameramen. Cuman saya sebenarnya tidak ingin yang kayak gitu, makanya sekarang kesini-sini kan udah mulai ngerti juga. Udah ngerti dia lah ya. Kita kerja apa segala macem kayak gitu. Nah, terus waktu di perjalanan itu pas dikasih kamera tuh kaget. Itu ya gimana ya? Saya terus terang sih senang banget juga ya. Coba deh kameranya mana? Ada kameranya nggak? Kameranya? Itu awalnya saya nggak dikasih tahu sama sekali. Awalnya Dia cuma bilang tiba-tiba, Bang, ke rumah Bang. Jadi ini kameranya guys. Langsung bisa dipakai gini ya? Langsung bisa dipakai. Jadi dia beliin sama gue sama pegangan juga gitu kan. Nah ini kita beliin dulu lah ya. Bukan sponsor nih guys ya. Cuma kita hanya sekedar mau tahu aja. Jadi terus terang dia nggak kasih tahu. Dia ternyata ngeprank saya dulu gitu kan. Dia ngeprank saya, dia bilang, Bang gue marah sama lu. Lu waktu itu lu bikin konten alamat rumah gue masuk, orang banyak kasih, gue hadiah segala macam lah, aneh-aneh lah Bang. Saya pikir ini orang gak marah sama saya tahu banget. Karena saya tahu banget dia kalau marah. Ini bohong nih. Ini kayaknya bohong. Atau saya sempat berpikiran ini marahnya karena satu hal lain dan berimbas ke saya pikirnya gitu. Nah saya nggak tahu kenapa saya diem, tapi saya bener-bener tetap nahan ya, karena saya nganggep Bilar udah bukan sekedar teman juga ya, jadi udah lebih dari, jadi saya pikir saya nggak mungkin marah lah karena hal kayak gitu. Saya diem, terus nggak lama ternyata Valdi Akbar ini juga megang kamera, saya nggak ngehnya. Kenapa Bang? Nggak tahu Val, tapi dia kayaknya nggak marah sama gue, tapi karena marah sama satu hal terus berimbas sama gue, tapi gue yakin dia nggak marah sama gue. Intinya begitu. Dan
Gak lama dia keluar, dia kasih kamera gitu, dan dia bilang, "Bang, lu kok kayak nggak seneng, Bang?" Saya bukannya nggak seneng. Jadi terus terang gimana ya, ketika dia kasih kamera ini terus terang ya, pertama ini adalah hadiah. Saya terus terang saya nggak pernah terima hadiah semahal ini terus terang dari orang, dan saya tidak pernah menyangka orang itu juga Rizky Bilar ya kasih saya, karena ya saya nggak pernah berpikir aja lah sama sekali dia kasih. Dan di satu sisi yang bikin saya sedikit terharu dan juga sedikit yang bikin saya bener-bener wah ini brother gue nih, karena ketika dia kasih kamera ke saya, ini dia bukan semata-mata hanya care sama saya ya gitu kok, tapi dia care sama orang-orang yang ada di dalam syuting beneran juga kok. Iya, bener ya. Gitu, karena lewat sini kita pasti bisa berkarya lagi, bisa menghasilkan lagi untuk kawan-kawan lain. Kayak gitu, dan juga kita bisa bantu kawan-kawan yang memang lagi nggak kerja. Karena terus terang di sini saya juga kan ada sedikit kewajiban juga untuk kawan-kawan yang memang bergantung di dalamnya. Saya bagi besar kecil, tapi saya punya tanggung jawab untuk mereka gitu. Dan dengan adanya kamera ini hasilnya lebih bagus lagi. Terbantu sekali terus terang, karena dan di sisi lain juga saya berpikir kalau kita tulus bantu orang ya balasannya pasti di luar dugaan kita kayak gitu. Makanya pas nggak nyangka kakak juga ngetop sekarang. Nah itu gimana tuh? Kaget juga itu? Terus terang saya kaget ya pas pertama kali dia diundang di One Man Show kan, luar biasa banget sibuknya. Dan pada saat itu selang 1 atau 2 hari dari One Man Show itu dia ngajakin saya, karena memang pada saat itu kita masih bareng terus kan. "Bang, ayo Bang, temenin aku Bang." "Mau kemana Ki?" "Aku mau collab sama Lesti." "Oh yang penyanyi dangdut itu ya?" Karena kan dulu saya belum mengenal. Iya. Cuman saya tipe orang yang memang kalau saya udah janji sama satu hal, perkara hal di belakangnya ada sesuatu hal yang lebih bagaimanapun, kalau janji saya udah awal sama A, saya akan pegang teguh janji itu kok. Saya tipe orang yang kayak gitu. Jadi saya bilang, "Ki, gue udah ada janji mau review motor kawan saya yang lagi dicet. Nih motornya dia nih kok," gitu kan. Iya, motornya si Adit. Nah, begitu saya review ternyata Rizky Bilar kan udah pergi. Ya udah Bang kalau gitu. Dan teman saya nggak jadi review karena nggak datang juga. Iya, jadi saya pikir ya udahlah, mungkin ini belum rezeki saya gitu kan. Tapi ya itu Rizky Bilar tetap anggap saya bener-bener partnernya. Jadi ayo Bang, temenin aku Bang, temenin aku Bang gitu. Dan memang sampai saat ini belum ada kesempatan lagi untuk saya ketemu sama Dede Lestinya itu sendiri, mungkin karena kesibukan atau segala macam. Dan saya tipe orang yang tidak pernah mau untuk ayo Ki, bantuin Ki, collab Ki apa enggak. Karena di sisi lain saya ngeliat ketika Rizky ada di satu tempat, contoh misalkan dia lagi sekedar podcast lah, anggaplah sama Kobas gitu misalkan. Orang mungkin hanya ngeliat untuk podcast di YouTube, tapi di sisi lain saya lihat itu dia kerja. Ketika orang kerja, kita nggak secara etika nggak enak lah untuk ganggu. Biar dia fokus, karena supaya waktunya tidak teralihkan sama hal-hal kecil kayak kita yang cuma mau sekedar minta collab atau apa gitu loh kok. Saya tetap menjunjung etika kayak gitu. Terus kalau sekarang Kakak Bilar top kan tadi ketemu ya, tetap aja guyonannya kita. Dia bilang guyonannya gue kalau sama Bang Raymond memang gini-gini ya, apa adanya lah. Iya, karena ceng-cengan, memang dia suka ngecengin orang dia ya. Iya, memang jadi gini, saya awal itu ngomong sama dia, Ki, yang dibutuhkan ketika kita jadi host atau MC, kita harus bisa melihat situasi dan kondisi lapangan kita kerja. Contoh taruh gini, itu kan contoh situasi kondisi lapangan kita kerja tuh kita bisa lihat dari frame-nya ada apa aja, terus setnya seperti apa, dan lawan kita kayak gimana gitu. Ketika kita udah bisa memanfaatkan hal kayak gitu, kita bisa cocok satu sama lain. Makanya awal-awal saya coba pancing, misalkan gini ya, contoh ya, Ki mau kemana Ki? Enggak, ini mau buang air, padahal mau ngambil minum gitu kan. Jadi maksudnya harus dipleset-plesetin gitu supaya kita nggak bangun chemistry untuk komedinya tuh dapet gitu, dan pelan-pelan cocok. Nah, makanya sekarang dia dipanggil di Pop Academy. Bener, Pop Academy. Itu ternyata udah latihan dulu sama Bang Raymond ternyata ini ya. Saya sih nggak bilang latihan, cuman belajar bersama-sama. Kita bekerja sama gitu. Karena saya pribadi juga, saya belum bilang saya sudah expert gitu kan. Tapi kalau kita punya ilmu yang bisa kita bagikan untuk kawan-kawan, kenapa harus kita tahan gitu loh kok. Nah, terus kalau dengan lihat sekarang Kakak bilang ngetop ini gimana perasaannya seorang Raymond nih? Ya pertama-tama saya senang banget ya atas intuisi apa yang saya pikir waktu itu ya. Ternyata bener kan. Bener nih anak meledak nih. Dan wah gila deh, sekarang nggak usah
nggak usah nanya orang ya, kita masuk got aja nanya kena Rizky Bilar, nggak mungkin tahu semua tahu Rizky Bilar gitu. Anak kecil aja kemarin, anak kecil saya undang anak kecil tahu semua. Tahu Rizky Bilar luar biasa. Nah, ya saya senang banget lah gitu selaku temennya, ya selaku kita pernah belajar bareng gitu kan. Saya ngeliat Rizky Bilar ini sekarang semakin wah gitu. Apa sih yang harus nggak kita banggain gitu? Pasti bangga lah kalau ngeliat kayak gitu. Dan kita pasti support terus. Karena bagaimanapun kita terkait di dalamnya kok. Saya pernah kerja sama dia dan juga dia nggak lupa sama saya dan itu yang paling penting. Dan tugas saya sekarang intinya adalah ketika Bilar udah di atas ya doa aja lah bagaimanapun supaya dia tetap humble dan juga tetap stay di atas gitu loh. Tapi buktinya kan sekarang top aja sama lu, ingat terus itu poin penting yang saya belajar juga dari seorang Bilar ya. Benar. Ya kan kadang-kadang udah ngetop tuh lupa sama teman. Benar. Dan memang itu juga satu hal yang bagus dari orang tuanya karena berulang-ulang kali setiap momen pasti ibunya selalu bilang, Ki jangan sombong, jangan sombong. Dan itu hal yang memang selalu dicatat sama Rizky Bilar sih kalau saya lihat, dan juga saya selalu bantu untuk tambahin ya Ki, bener Ki, jangan sombong karena percaya deh kok, saya kan di dunia entertainment udah lama juga ya kok ya. Satu hal yang bisa ngebunuh orang dalam karirnya, terutama di dunia entertainment itu, yaitu star syndrome kok. Star syndrome ya. Sombong kok. Kalau star syndrome itu udah satu paket kok. Sombong, angkuh, congkak, itu udah komplit di dalamnya. Komplit. Bener, dan kawan-kawannya. Bener kok. Kalau kita mau lihat di dunia entertainment itu banyak sekali orang yang gak kuat sama star syndrome. Dan ini Rizky Bilar salah satu orang yang naiknya cepat, bertahannya pun bagus gitu. Jangan sampai naik cepat turun cepat hanya karena kebodohan diri sendiri kok. Kayak gitu. Makanya ini Rizky Bilar punya potensi bagus. Dan saya harapkan juga kawan-kawan di sekelilingnya ini bisa mensupport dengan baik gitu. Jadi mensupport dengan baik ya maksudnya adalah ketika selama ada hitam pasti ada putih. Selama ada putih, hitam pun pasti akan ada. Jadi maksudnya sebaik-baiknya Bilar pasti akan ada aja tetap yang benci ya. Pasti nggak mungkin, itu namanya juga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Bener. Nah tugasnya adalah orang-orang di sekelilingnya ini untuk meluruskan hal-hal seperti mengingatkan itu. juga. Dan kalau saya harap orang-orang di sekitarnya ini membantu meluruskan dengan hal yang baik juga. Baik dalam artian penegurannya, pendekatan secara persuasif juga, tidak dibalas dengan statement yang barbar juga. Karena keburukan orang kalau kita balas dengan keburukan juga apa bedanya kita sama dia. Kita sabarin aja, cuekin aja, kasih yang positif. Bener. Katanya pernah dibully bukan dibully apa sama fansnya Leslar dulu awal-awal. Iya. Kenapa? Karena apa itu? Jadi gini. Kenapa itu ceritanya? Gini. Jadi itu dulu gini. Saya sama Bilar mungkin ini komedi kita nggak nyampe karena mereka baru juga ya, baru tahu kita gitu. Jadi gini. Saya dulu bikin satu Q&A. Jadi question and answer itu yang saya bilang Ki. Orang kalau suka pasti selalu terbayang-bayang sama nama pasangannya. Iya. Bener dong? Iya pasti. Nah, tapi di sisi komedi lainnya. Monggo. Oh iya kok, bener kok. Terus? Luar biasa kok. Bisa mana dari atas terus. Ya. Jadi di sisi lain, minum dulu ya kok ya. Jadi di sisi lain gini, saya susun pertanyaan yang dimana semua jawabannya Lesti. Oh jadi jawabannya pasti Lesti. Semuanya pasti Lesti. Ya. Karena kan pada saat itu Ki, lu pacaran ya Ki? Oh enggak bohong, temenan apa. Dia masih malu kan. Ini saya bikin pertanyaan yang jawabannya Lesti. Jadi sebenarnya lebih menjebak. Jadi ya, misalkan siapa pemenang Dakademi Asia pertama? Pemenang Dakademi pertama? Lesti. Siapa ini? Lesti. Nah, tuh kan Ki. Lu ingatnya Lesti mulu kan Ki ya kan. Ini pertanyaan ngejebak sekali, Bang. Jadi ada satu sebelum kita syuting saya bilang, "Ya Ki, jadi biar jawabannya Lesti semua. Padahal kan ini kita gimmick ya Ki." Kata Rizky, "Iya Bang, ini kan gimmick ya." Maksudnya itu bukan gimmick settingan hubungannya, tapi gimmick settingan pertanyaannya. Tapi itu orang menganggap saya dibully habis-habisan. Dan saya merasa sebagai orang yang dekat dan bertanggung jawab dengan Rizky Bilar, saya langsung bikin statement. Maksudnya nggak gitulah. Maksudnya gimmick itu setting supaya pertanyaannya jawabannya supaya Lesti terus. Bukan gimmick hubungan antara Rizky Bilar dengan Lesti. Itu saya sempat sedih sekali dan saya sempat minta maaf sama Rizky Bilar kayak Ki,
sorry ya Ki ya, gara-gara nggak apa-apa bang, gini-gini. Tapi gimana ya bang ya, dia sempat sedih juga mungkin karena namanya lagi pas baru mau naik. Saya juga ngerasa, aduh gue ngancurin karirnya dia nih. Saya langsung bikin statement klarifikasi kok, ya gini. Dan akhirnya ya tetap sih ada pro dan kontra. Tapi alhamdulillah sekarang sebagian besar sudah pada ngerti dan sudah pada maklum lah. Ternyata memang mereka bercandanya begini. Saya juga pertama kali podcast berdua juga gitu. Ada beberapa, waduh Kobas ini kok ngomong terus, gantian dong. Ada yang begitu gue pertama kali podcast itu. Bahkan aku bacain komennya satu-satu. Waduh hostnya yang botak itu katanya. Gantian dong, yang penting artisnya yang ngomong, masa hostnya yang ngomong terus. Ya gitu karena kan pengalaman lah. Jadi gimana ya? Podcast itu kan memang pada dasarnya gini loh. Pasti kita nggak selamanya akan ngundang bintang tamu yang aktif ngomong. Yes. Tugas kita ya itu, kita jadi kayak air yang ngisi wadah. Jadi kalau memang lawan bicara kita pasif, kita harus aktif. Kalau bicara kita aktif, ya kita secukupnya. Nah, jadi mungkin pada saat itu, dan namanya Rizky Bilar kan awal-awal. Iya. Justru kan harusnya kamera ke dia semua. Ini kamera ke gue terus. Orang lihat gue ngapain juga kan. Padahal mereka pengen nonton. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kalau menurut Bang Remon nih, mereka itu dekatnya seperti apa kalau feeling? Kalau saya kan feeling kemarin ditanyain, kalau saya pasti kalau pacaran nggak pacaran itu nomor 2. Tapi saya kemarin sempat, kalau saya sebagai feeling yang saya juga pernah menikah ya kan, pasti lebih dari sekedar cuma teman-teman. Bener nggak sih itu? Kalau feeling saya loh ya, kalau dari seorang Remon gimana tuh? Jadi gini nih kok. Ini sudut pandang saya ya. Sudut pandang. Oke ya guys, jadi boleh benar, boleh enggak kan? Boleh enggak, boleh beda, boleh sama gitu kan. Jadi ya saya menempatkan diri saya menjawab ini sebagai penonton lah, sebagai leselarnya itu sendiri. Kalau saya lihat gini kok. Jadi antara Rizky Bilar dengan Lesti, pertama adalah kalau kita bilang pacaran enggak, mereka kan enggak pernah bikin statement nih. Pacaran, gue pacaran nih enggak gitu. Tapi percayalah kok, kalau sudut pandang saya, ketika seseorang sering bertemu dengan konsistensi waktu yang rutin, dengan rutinitas yang tinggi, baik itu di luar maupun pekerjaan, apalagi mereka sering dipasangi. Iya. Mungkin nggak timbul rasa-rasa? Oh pasti. Makanya aku dari awal kan feeling juga gitu. Nggak mungkin kalau waktu behind the skin kan, kan kalau orang misalnya contoh cuma gimmick, pasti kan abis acara pulang udah. Ini masih ngobrol santai ya kan? Gitu, bener. Itu aja feeling. Bener. Ngapain kita harus statement kan, tapi dari itu kita bisa melihat. Benar. Nah, maksud saya juga kita sebagai penonton yang dewasa yang sudah bisa menyaring, kan kita nggak selamanya harus disuapin. Kita juga bisa menilai sendiri gitu. Jadi tolong stop kayak nanya pacaran gak sih, karena kita semua udah bisa menilai lah. Mungkin nggak nih mungkin nggak. Orang nggak suka. Dari Cibubur ke Tangerang malam minggu ya mau gitu datang cuman sekedar nongkrong duduk gitu doang ngobrol-ngobrol gitu kan nggak make sense gitu kalau nggak ada rasa atau tujuan dibalik itu gitu. Terus kalau masih ada yang bilang settingan, iya itu settingan, cuman kan settingan Tuhan yang mempertemukan. Kemarin ketemu lagi di One Man Show lagi. Bener. Kalau dibilang nggak setting nggak mungkin. Orang tua kita aja ketemu itu pasti settingan dari Tuhan. Ada juga yang dipertemukan. Kalau ini kan mempertemukan. Salah satunya settingan Tuhan semuanya kan. Dan juga saya pikir satu sama lainnya saling mengisi, terus saling berefek positif. So kenapa nggak coba untuk diteruskan ke jenjang yang lebih serius gitu? Kita menunggu aja ya. Bener kok, saya udah mesen batik dari sekarang. Kancingnya di belakang lagi. Bukanya ribet. Oke, kayak gitu. Pertanyaan terakhir lagi nih. Apa? Kira-kira dari seorang Rizky Bilar tuh yang paling mengena dari seorang Rizky menurut Bang Remon? Yang paling saya ingat? Ya. Yang paling ini saya ya. Satu hal dari Rizky Bilar itu orangnya mau belajar kok. Itu yang paling penting kok. Kalau dia mungkin males pada saat itu gitu ya. Ya mungkin gak bisa kayak sekarang juga gitu kan. Dan yang saya lihat dia orangnya mau belajar dan mau dengerin kok. Masukan dari orang. Dan itu yang paling penting. Dan apa ya? Saya lihat orangnya nggak terlalu musing-musingin satu hal lain yang nggak penting lah. Kayak banyak yang bilang kan misalkan sekarang dulu Bang Bilar lagi nggak ngapa-ngapain teman pada kemana gini. Tapi dia nggak pernah terlalu musingin. Yang penting banyak teman kan banyak rezeki, jalin silaturahmi. Dan itu yang dia tanemin dari sekarang. Jadi hal yang paling saya garis bawahi adalah orang yang mau belajar dan tidak pernah ambil pusing untuk hal-hal yang nggak penting kok. Karena kalau kita mikirin hal yang nggak penting,
kebawa aura negatif kita. Bener, bisa menunda keberhasilan kita juga kok. Mikirin hal yang nggak penting yang belum tentu hal itu juga mikirin kita kok. Bener. Buat apa? Gitu loh. Luar biasa, pagi nyarap bubur, paling pinter banget ngomong hari ini gua. Tapi memang bakat nih ya, nge-host juga. Karena badannya udah gede, terus harusnya tinggal nunggu rezeki aja ya. Rezeki dos. Saya tuh dulu, saya memang satu manajer sama Bang Ajis Gagal. Jadi memang mentor saya itu dulu Bang Ajis gitu kan. Oh, dari mulai saya main film, saya ikut dia dulu. Saya masih di OVJ dulu tuh, terus sempat ngelenong juga, terus terjun di sinetron, host, MC apa segala macem ya. Jadi sudah tergerus dengan ini, dan semua hal itu saya dapat karena dulu saya pernah jadi sales marketing kok. Iya. Ya harus pintar ngomong. Bener kok. Kita dipaksa untuk berbicara selayaknya teman sama orang yang baru kita lihat. Bayangin kok. Jadi dulu kan saya tuh personal trainer kok. Iya. Kita harus tawarin sesi yang bentuknya nggak kelihatan kok. Beda ya. Ini kamera bisa jepret. Muka lu jelek jadi bagus. Orang lihat, oh iya ada bentuknya, hasilnya bagus. Jual juga gampang. Kalau ini dulu kan kita jual sesi yang hasilnya nggak kelihatan. Kok kalau Koko latihan sama saya nanti badannya bagus gini. Padahal belum tahu. Gini. Ya kan itu kan baru hanya bayang-bayang semua. Nah di situ aja saya bisa taklukin gitu. Makanya dari hal-hal itu saya belajar banyak sampai dengan yang saya bilang saya bisa jadi Aumen, saya bisa jadi duta Men's Health Indonesia, bisa jadi kayak fitness motivator segala macam ya. Alhamdulillah dari hal itu, dan hal itu yang saya pikir tadi hal kecil, apa sih cuman sales doang gitu kan kok ya. Ternyata bisa membuahkan hasil yang manis untuk saya yang sekarang, walaupun saya belum bisa bilang saya sekarang sudah berhasil sekali karena saya juga masih merintis gitu kan. Sekarang kegiatannya apa aja yang lagi dirintis dan harapannya ke depan untuk YouTube-nya Bang Remon apa juga? Nanti latihannya rutin ya di YouTube juga ya. Ya memanfaatkan momentum aja Mas gitu. Jadi gini kok, kegiatan sekarang saya masih tergabung dalam judul sinetron, masih tayang sinetron di SCTV kan dari Jendela SMP gitu kan. Cuman peran saya di situ sekarang kan masih on off. Jadi kadang episode ini ada, episode itu belum ada karena banyaknya pemain juga di situ. Tapi yang pasti saya masih terikat kerjasama dengan production house yang sekarang juga Rizky Bilar bernaung gitu. Terus kalau harapannya untuk YouTube saya ke depan adalah bisa menjadi wadah lah untuk teman-teman saya juga gitu kan. Terus juga bisa menjadi hal yang berguna untuk orang banyak, karena kan rencana di situ saya juga mungkin akan bikin konten-konten yang lebih bervariatif lagi kok, kayak bukan hanya sekedar konten komedi tapi juga saya bisa konten berbagi dan lain sebagainya, karena terus terang target hidup saya adalah bagaimanapun saya supaya bisa berguna untuk orang banyak kok. Kayak gitu. Dan hal yang udah saya rasain sih ya ketika saya berbagi ilmu dengan Rizky Bilar gitu kan. Ya alhamdulillah saya ngeliat Rizky Bilar sekarang di atas panggung ngomong udah cis-cus gitu, pintar segala macam, satu kebanggaan lah buat saya. Saya nggak butuh orang lihat, saya udah nggak butuh popularitas gitu kan. Yang saya butuh adalah saya bisa bantu orang banyak, itu aja kok. Gitu. Oke, dari dua pertanyaan terakhir, dalam hidup Bang Remon siapa yang paling menginspirasi? Yang menginspirasi saya. Menginspirasi Bang Remon. Dari hidup saya ya, pertama sekali pasti ayah saya. Karena, aduh kalau udah ngomongin ayah ya, ayah ini apa ya? Saya manggilnya kan papa ya. Papa saya ini tuh dulu atlet All England kok. Oh, atlet All England? Atlet All England kok. Badminton? Iya. Cuman kan sekarang lagi sakit gitu kan. Apa ya, banyak hal yang saya belajar dari dia lah. Maksudnya dia banyak ngajarin hal tentang apa itu hidup gitu kan. Tentang bagaimana berjuang, jadi laki-laki seperti harus apa gitu kan. Saya terus terang hidup dalam keterbatasan kok, terus terang. Tapi itu nggak bikin saya nyerah untuk terus bisa bantu orang kok. Ya disitulah ayah saya selalu semangatin saya untuk, ayolah, kita nggak punya apa-apa, tapi dengan bakat yang kita punya, usahain untuk kita bisa bantuin orang banyak gitu kan. Karena apa ya, nggak gampang kok, karena saya nggak mau ngerasain ada orang-orang yang mungkin seperti saya lagi dulu gitu kan. Ini mau gini mau gitu, keterbatasan karena ekonomi tentunya kok ya. Jadi ayah saya pertama kali orang yang bener-bener menginspirasi saya lah kok gitu. Lewat kerja kerasnya, lewat kasih sayang sama anak-anak. Ayah saya tuh nggak pernah nunjukin yang sifat yang kayak
sama anak tuh gimana enggak. Tapi saya tahu dia ini sayang banget sama anaknya. Cuma kan cara orang beda-beda. Bener. Jadi kadang sensitif sekali saya kalau udah ngomongin siapa yang paling menginspirasi pasti bapak saya itu pasti udah luar biasa lah. Sakit apa ayahnya? Apa? Jadi itu udah pelemahan ginjal kok. Jadi ginjal udah nggak bisa berfungsi dengan baik kan. Sekarang sih udah di rumah aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain juga, udah nggak boleh capek-capek segala macam, dan katanya sih minum udah dibatasin apa segala macam, dan semoga cepat sembuh. Iya, saya harapnya kayak gitu. Makanya sekarang saya udah nggak ada target apa-apa dalam hidup, yang penting saya bisa bagiin orang-orang terdekat saya aja kok, kayak gitu. Kedua ya pasti ya selain orang tua ya pasti istri saya juga kan selalu support saya gitu kan, dan yang nggak pernah putus doain saya segala macam, dan kawan-kawan terdekat lah gitu yang selalu support. Semua, bener. Ini Adit ini dia dari saya SMA kok. Selalu bareng, terus terang dalam susah. Tapi kelihatannya lebih tua ya wajahnya ya. Iya, lebih muda. Iya, karena dia lebih sering kesiram air garam kok. Jadi mukanya agak bekarat. Ya, itu orangnya, coba disebutin. Sini dulu, Dit. Nah, sini, Dit. Sampai sini ntar gue getok pala lu. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Temen SMA ya? Iya, temen SMA dulu. Iya, gitu. Oke. Pertanyaan terakhir. Kasih dong motivasi kepada anak muda-muda nih loh. Kan? Motivasi. Iya. Oke, untuk Leslar fans juga. Oke, jadi ini untuk seluruh Leslar dan juga untuk seluruh fans di luar Leslar ya. Leslar yang perempuan maupun yang laki-laki, untuk para wanita-wanita cantiknya Leslar, wanita-wanita baik, wanita-wanita seksi, baheno, wanita yang single, double, triple, apalah itu. Dan juga bapak-bapaknya ganteng semuanya. Oke, jadi motivasi saya gini aja. Cek. Halo. Jadi lu tahu mulu megang kamera begitu-gitu. Oke, jadi gini, saya paling cuman bisa kasih motivasi satu. Kalau kita tidak bisa membantu orang lewat materi, bantulah orang lewat doa. Karena doa itu sebetulnya adalah senjata yang paling utama kok. Banyak orang suka salah persepsi kalau ngomong, oh gue gak bisa bantu duit ya, gue bisa bantu doa aja. Loh guys, doa itu kan senjata paling utama. Ingat, lewat doa itu lu mintanya sama siapa? Yang atas. Bener. Yang bener-bener mampu untuk mewujudkan hal-hal yang gak mampu kita bayangkan gitu kan. Jadi jangan pernah berputus asa dalam berdoa, dan terus mendoakan kebaikan orang walaupun orang tersebut sedang dalam keburukan. Gitu kok. Karena percaya deh, sekali lagi doa itu jadi senjata yang utama. Jadi jangan pernah berhenti berdoa dan berharap, motivasi terus lewat situ. Terima kasih Bang Raymond waktunya. Thank you kok. Ya, semoga ini menginspirasi juga. Ya kan, karena sahabatnya Kakak Rizky Bilar juga ternyata juga punya pengalaman yang seru juga. Wah, luar biasa. Terima kasih waktunya. Lancar terus ya. Sama-sama kok, sama-sama. Luar biasa. Saya doakan semoga kemudian selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Mengis. Widih, salah Mengis. Oh iya, bener-bener.